Beliau berkata, Ba'athana Rasulullah sallam wa ammar alaina Aba Ubaidah. Rasulullah sallam mengutus kami dan Rasulullah menjadikan pimpinan kami adalah Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, Ibnu Jarrah. Natalaqqa airan li Quraisy. Dalam kondisi perang, kami disuruh menghadang kafilah dagang Quraisy untuk diambil tentunya karena mereka sedang berperang. Sebagaimana kaum muslimin diusir dari negerinya di Mekah, dirampas hartanya, termasuk rumah Nabi SAW dan rumah para sahabat. Maka dalam kondisi perang jangankan harta, darah pun apa? Halal. Ya, maka perang baik merampas darah maupun merampas harta. Maka ditugaskanlah sebagian sahabat untuk menghadang kafilah dagang Quraisy untuk diambil hartanya. Dan jadi pimpinan adalah Abu Ubaidah. Wa zawwadana jiraban min tamar lam yajid lana ghairahu. Maka Rasulullah SAW memberi bekal yang sedikit, cuma satu jirab itu wi'a, bejana yang terbuat dari kulit. Kulit besar, mungkin diisi air, mungkin diisi korma. Terbuat dari apa? Kulit. Maka satu kantong kulit isinya korma. Lam yajid lana ghairahu. Nabi tidak mendapati bekal yang lain selain itu. Fakana Abu Ubaidah yu'tina tamratan. Maka Abu Ubaidah memberikan kepada kami satu orang satu butir korma. Faqila kaifa kuntum tasna'una biha? Maka ditanyakan kepada Jabir bin Abdullah, apa yang kalian lakukan dengan butiran-butiran korma tersebut? Qala namussuha kama yamussus sabi, thumma nashrabu 'alaiha minal ma' fatakfina yaumana ila lail. Satu korma satu hari. Kami ambil, kami isap seperti anak bayi yang menyusui dari puting ibunya. Isap kemudian kami minum air. Kami cicil, lapar lagi, isap lagi. Satu hari satu butir apa? Korma. Ini mau jihad, butuh tenaga. Bekalnya cuma satu hari satu butir apa? Korma. Ini menunjukkan bagaimana susahnya hidup para sahabat. Kata mereka, lam yajid lana ghairahu. Nabi tidak mendapati bekal lain buat kami. Cuma itu, sekantong korma, bekal buat kami dalam perjalanan. Mungkin harapan Nabi di tengah jalan ada makanan. Tapi intinya bekal tidak ada. Sedikit. Maka cukuplah satu butir korma untuk sehari semalam. Wa kunna nadribu bi'asiyyina al-khabat. Karena kurang, maka kami pukulkan tongkat kami ke al-khabat, sejenis tanaman yang situ ada daun-daun dimakan oleh hewan-hewan. Dimakan oleh apa? Hewan. Maka kami terpaksa makan makanan hewan. Daun-daun yang merupakan makanan hewan kami pukulin supaya jatuh untuk kami makan. Tsumma nabulluhu bil ma' fa na'kuluhu. Kemudian kami campur dengan air lalu kami makan dedaunan tersebut. Qala wa antalaqna ala sahilil bahri. Kami pun berjalan, kami melewati pinggiran pantai. Farufi alana ala sahilil bahri kahai'atil kathibid dhahmi. Tiba-tiba dimunculkan kepada kami ya di sisi pantai, di pinggir pantai seperti ada kathib-kathib seperti tumpukan tanah besar, bukit kecil ya. Yang besar ya seperti tumpukan tanah dari kejauhan. Fa atainahu, kami datangi. Apa itu barang dari jauh dilihat? Fa idza hiya dabbatun tud'a al-ambar. Tiba-tiba ada ikan, sejenis ikan yang dikenal dengan ikan al-ambar. Ya, sejenis ikan paus besar ikannya. Faqala Abu Ubaidah, maitatun. Kata Abu Ubaidah, bangkai. Thumma qala la, maksudnya ini bangkai enggak bisa dimakan. La, kemudian kata Abu Ubaidah, enggak. Bal nahnu Rasulillah wa fi sabilillah qad turirtum fakulu. Kata Abu Ubaidah, tidak, kita ini utusan Rasulullah SAW dan kita sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita dalam kondisi darurat, tidak ada makanan, maka makanlah bangkai tersebut. Di sini kata para ulama, Abu Ubaidah lupa atau mungkin belum dengar hadis tersebut atau Nabi belum menyampaikan hadis tentang bahwasanya bangkai ikan itu halal. Kata Rasulullah SAW, uhillat lana maitatani wa damani. Dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah. Ammal maitatani, adapun dua bangkai yang halal, al-hut wal jarat, yaitu ikan dan belalang. Wa amad damani, adapun dua darah, maka adalah al-kabid wa tihal, yaitu hati dan limpa. Dan dalam satu hadis ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, kunna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma' fa in tawadda'na bihi atishna afa natawadda'u bima'il bahr
sahabat bertanya, Rasulullah, kami berlabuh di lautan dan kami bawa air tawar cuma sedikit. Kalau kami gunakan wudu dengan air tawar, kami akan kehausan karena wudu butuh air. Bolehkah kami berwudu dengan air laut yang asin? Maka Rasulullah SAW berkata, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu suci dan mensucikan. Boleh untuk wudu, boleh untuk mandi junub, boleh untuk bersih-bersih. Untuk cebok dan yang lain, boleh. Kemudian Nabi tambah jawabannya, al-hillu maitatuhu. Dan bangkainya juga halal. Bangkainya juga halal. Padahal para sahabat tidak bertanya tentang bangkai ikan. Tapi Rasulullah tahu mereka mungkin butuh bertanya akan hal tersebut. Mungkin ada kondisi mereka lapar, maka Rasulullah jelaskan meskipun tidak ditanya. Kata Rasulullah SAW, al-hillu maitatuhu, maka bangkainya halal. Di sini kata para ulama, Rasulullah SAW itu dermawan. Bahkan dermawan dalam jawaban. Beliau tidak menjawab secukupnya yang diperlukan oleh penanya. Tapi kalau ada hal yang kira-kira bermanfaat bagi mereka, Rasulullah berikan tambahan apa? Jawaban. Ya. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah mengkritik dalam kitabnya Madarijus Salikin, sebagian ulama ketika menulis buku jawab cuma na'am la, na'am la. Haram halal ya. Kata beliau jangan pelit dalam memberi jawaban. Kalau memang seorang butuh diberi jawaban yang panjang, berikan jawaban yang panjang. Kalau butuh perincian, butuh diberikan apa? Perincian. Sebagaimana Nabi SAW, beliau dermawan dalam segala hal, termasuk dermawan dalam menjawab. Kalau memang perlu dijawab ya. Taib. Jadi Abu Ubaidah mungkin tidak tahu, ghaba anhu, mungkin dia tidak ingat atau lupa, atau dan para sahabat lain juga tidak ngerti. Sehingga dia mengatakan bangkai, gimana kita makan bangkai? Tapi kita kan darurat, kalau gitu makan aja. Jadi mereka makan bangkai ikan tersebut bukan karena halal, tapi karena dianggap apa? Darurat. Padahal halal, meskipun tidak darurat. Taib. Fa'aqamna alaihi syahran, maka kami tinggal di situ sebulan. Sebulan, nunggu kafilah dagang lewat. Kami nunggu di situ sebulan ya, karena mungkin ada jalur orang-orang Quraisy lewat situ, mereka nunggu sebulan. Wa nahnu thalathu mi'atin hatta saminna, dan kami jumlahnya 300 orang. Kami makan dari ikan tersebut sampai kami gemuk. Sampai kami gemuk. Wa laqad ra'aituna nagtarifu min waqabi ainihi bil qilalid duhna. Kami melihat salah seorang dari kami, jadi kepala ikan matanya kan ada cairan. Ya, kami menggunakan semacam timba untuk mengambil, salah seorang dari kami mengambil minyak dari lubang mata ikan tersebut dengan timba. Ya. Jadi matanya besar sekali, sampai yang cairan di mata itu bisa ditimba dengan apa? Dengan timbaan. Ya. Wa naqta' minhul fidar katsauri. Ya. Bahkan kami memotong satu potongan besar ya, seperti banteng, seperti sapi sebesar itu. Jadi sekali potong dagingnya gede ya. Artinya ikannya ikan raksasa, besar sekali. Au ka qadri thawr. Wa laqad akhadha minna Abu Ubaidah 13 rajulan fa aq'adahum fi waqbi ainihi. Abu Ubaidah suruh para sahabat duduk di lubang mata ikan tersebut. Cukup untuk diduduki 13 orang. Jadi matanya itu duduk 13 orang. Kira-kira 13 orang seberapa meter? Coba duduk berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Berapa meter? Hah? Coba duduk 13. Saya ingin tahu berapa meter. Coba duduk rapi. Coba dihitung berapa meter. Coba. 13. Jangan belok, lurus. Lurus, iya lurus. Coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cukup panjang ya. Ya panjang. Kira-kira berapa meter dari sini sampai sini? 6 meter. 8 meter. 6 meter, 8 meter. Itu matanya. Matanya 8 meter. Gimana ikannya? Ya. 13 orang suruh duduk. Ikan ajaib. Wa akhadha dhil'an min adla'ihi fa aqamaha. Kemudian Abu Ubaidah mengambil salah satu tulang rusuknya. Tulang rusuk pasti bengkok kan? Dia berdirikan. Jadi tulang rusuk kan begini. Diberdirikan berarti bentuknya begini kan? Bentuknya apa seperti busur. Diberdirikan. Kemudian summa rahala a'dhama ba'irin ma'ana famarra min tahtiha. Kemudian
diambillah onta yang kami miliki yang paling besar, dipasang rohalnya, dipasang pelananya yang paling besar juga, kemudian suruh lewat di bawahnya. Dan bisa dilewati. Ya. Jadi tulang rusuknya apa? Gede, bisa dilewati oleh onta. Wa tazawwadna min lahmihi wa sya'iqa. Dan kami akhirnya, bahkan kami bukan cuma kenyang aja sampai gemuk, bahkan kami bawa pulang, itu daging kami keringkan. Potong kecil-kecil kami keringkan. Bawa pulang ke Madinah. Falamma qadimna al-Madinata ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakarna dzalika lahu. Tatkala kami pulang ke Madinah, kami menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami ceritakan kejadian yang kami alami. Faqala huwa rizqun akhrajahu Allahu lakum. Itulah rizki Allah keluarkan untuk kalian. Kemudian kata Nabi, fahal ma'akum min lahmihi syai'un fatut'imuna? Masih ada enggak sisanya? Kasih makan kita. Fa arsalna ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhu, maka kami kirim kepada Nabi sisa atau daging yang kami bawa tersebut. Fa akalahu, maka Rasulullah SAW makan dari daging ikan tersebut ya. Hadis riwayat Muslim ya. Hadis ini dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah untuk menjelaskan bahwasanya bagaimana para sahabat hidup dengan penuh kesusahan. Mereka sedang berjihad dan jihad membutuhkan energi. Tetapi mereka taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun hanya dibekali dengan korma, sehingga mereka berhari-hari hanya makan satu butir korma sehari. Kalau mereka kurang maka mereka cari dedaunan untuk dimakan. Dan mereka tidak mengeluh dan mereka bersabar sampai akhirnya Allah berikan rezeki berupa ikan yang besar. Ini semua kenapa? Karena keyakinan mereka akan akhirat. Mereka tahu bahwasanya dunia hanyalah apa? Sementara. Sehingga mereka tidak mengeluh dan mereka bersabar dengan kehidupan yang sulit tersebut. Akhirnya Allah bukakan bagi mereka dunia. Allah akhirnya membuat kaum muslimin, daerah kaum muslimin semakin luas karena perjuangan para sahabat yang mereka, sebagaimana kata Khalid bin Walid, kita bertemu dengan orang-orang Romawi. Kata Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, aku mendatangi kalian dengan suatu kaum yang begitu cinta dengan kematian, mati syahid sebagaimana salah seorang dari kalian mencintai kehidupan. Sebagaimana salah seorang dari kalian mencintai kehidupan. Radhiyallahu anhum ajma'in ya. Makanya saya sering sampaikan, maka seorang harus mengerti tentang kadar para sahabat. Bagaimana mulianya mereka, bagaimana perjuangan mereka. Ketika ada seorang berkata, seandainya saya hidup di zaman Nabi, insya Allah saya berperang, insya Allah saya berjihad. Belum tentu ya. Kalau kau hidup di zaman Nabi mungkin jadi pengikut Abu Jahal atau pengikut Abu Lahab atau jadi orang-orang apa? Munafik. Ujian yang didapat mereka sangat berat, tidak semudah yang kita bayangkan.